Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam rekan sejawat apoteker dan tenaga vokasi farmasi di seluruh Indonesia. Senang sekali saya Apoteker Risa bisa menyapa rekan-rekan semua di malam yang spesial ini. Karena ini bukan hanya Farm Life perdana yang tayang malam ini, tapi juga bertepatan dengan peringatan 1 tahun terbentuknya Kolegium Farmasi. Nah, Farm Life ini adalah ruang baru untuk kita bersama ya. Jadi tempat ngobrol santai tapi bermakna, berbagi cerita pengalaman dan juga insight seputar dunia kefarmasian ya, dari para praktisi tentunya dan narasumber inspiratif. Tema kita malam hari ini juga tidak kalah menarik gitu ya. Jadi malam ini kita akan berbincang tentang sharing pengalaman praktik di apotek dan juga registrasi atau SPR ya. Mm-mm. Tema yang dekat sekali dengan keseharian rekan sejawat, terutama bagi yang sedang meniti karir dan baru mulai praktik nih. Mas Boy gimana? Sudah lama ya sepertinya kalau Mas Boy ini. Nah, makanya kita undang malam ini. Sebelum mulai ngobrol ini mungkin sambil ditulis ya di kolom komentar rekan sejawat ini berasal dari mana aja. Di Betul. mana Sabang, Merauke? Jadi biar kita tahu nih. Nah, ini sambil saya perkenalkan dulu ya Mas Boy. Kita tuh malam ini sudah kedatangan tamu spesial ya. Uh, siapa siapa ada yang belum kenal dengan Mas Boy? Belum, belum, belum. Nah, oh Mas ini ada nih yang dari Papua nih Mas Boy. Iya nih ada dari Makassar, Papua tuh, Cikarang. Makassar, Cikarang, Lampung Tengah. Oke. Nah, Mas Boy ini atau apoteker Muhammad Yahya, biasanya kan kita menyapa beliau dengan sapaan Mas Boy gitu ya. Nah, Mas Boy ini sudah lama berkecimpung di dunia praktik farmasian sejak 2014 ya, Mas. Mm-mm, betul. Jadi apoteker penanggung jawab apotek dan saat ini aktif memberikan pelayanan di Apotek Sembilan Jaya ya, Mas ya. Mm-mm, Juga mm-mm, di Klinik PKU Muhammadiyah Mojo Agung ya. Tidak hanya betul. itu, beliau juga aktif di organisasi sebagai pengurus pusat Hisparma dan pengurus daerah IAI Jawa Timur. Nah, Mas Boy juga seringkali mengadakan sesi siaran podcast, baik di SBA maupun di klinik, juga sering menjadi pembicara di seminar, workshop, dan berbagai kegiatan penyuluhan kader kesehatan di Nganjuk dan Jombang ya. Jadi asli mana Mas Boy? Nganjuk. Oh asli Nganjuk. Ada yang satu daerah dengan Mas Boy? Tadi Nah ada yang makanya dari ini Kediri tuh. kombinasi komplit ini rekan sejawat semua ya. Jadi antara praktisi, organisatoris, dan juga edukator gitu. Pas sekali ya kita Mm-mm. ajak berbincang di Farm Life perdana edisi malam ini. Oke, terima kasih banyak ya sudah join Mas Boy. Sama-sama. Terima kasih juga kesempatannya untuk diundang di Kolegium Farmasi. Ini dedek nih saya nih. Ya, nah Mas Boy, ini mungkin kita langsung mulai ya teman-teman semua. Ini kan mungkin rekan sejawat ini pada tahunya kan Mas Boy ini di komunitas gitu. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang membuat Mas Boy ini memilih gitu jalur praktik sebagai apoteker komunitas gitu di karir utamanya? Baik, terima kasih sebelumnya Kak Risa. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Kolegium Farmasi yang ini benar-benar tahu bulat banget gitu ya, dadakan digoreng semalam gitu ya. Terus Iya. langsung posternya jadi, kita besok langsung live gitu. Oke lah. Jadi ini terima kasih banget udah diundang di podcast ataupun live farm yang luar biasa, yang keren banget dari Kolegium Farmasi. Izinkan saya apoteker Mas Boy, jadi kita sharing aja di sini. Jadi kalau tadi Karisa bilangnya pengalaman pertama untuk berkarir di bidang praktek komunitas, ya gimana lagi gitu ya. Jadi memang dulu di 2014 saya lulus sebagai apoteker, langsung ada bidang peminatan di komunitas seperti itu. Jadi mau nggak mau ya harus langsung praktik di komunitas. Terjun langsung pertama memang waktu itu buat apotik gitu ya. Jadi kerjasama dengan saudara langsung buat apotik di Nabilhan waktu itu. Nah terus kemudian berevolusi menjadi apotik Sembilan Jaya sampai sekarang. Wih, ini ada Bapak Kolegium nih. Thank Assalamualaikum. you, selamat malam. Selamat datang, Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Selamat Mas datang Prim. Mas Primadi. Makasih, makasih. Mm-mm. Ya, Mohon izin bergabung. ya. Nah, Mas Primadi Waduh. ini merupakan koordinator dari tim ad hoc
Komunikasi dan Edukasi Publik di Kolegium Farmasi, teman-teman. Ya, salam kenal. Anda tahu. Meskipun sudah kenal. Pastilah sudah kenal lah. Jadi Ya, itu Mas, tadi, bisa dilanjutkan ya. jadi itu tadi langsung memang di terjun pertama ya mau nggak mau harus langsung mengenal yang namanya praktek apotek, terus kemudian bisnis apotek, terus kemudian ketemu sama pasien, ketemu sama pelanggan, pengadaan dan lain sebagainya lah langsung pertamanya di apotek tersebut. Jadi langsung terjun mendalami langsung juga sambil belajar juga langsung di komunitas di seperti itu. Kak Risa. Oke. Nah, tapi kalau sudah bertahun-tahun gitu ya di komunitas, bisa ini nggak Mas diceritakan satu pengalaman yang sampai sekarang tuh tidak terlupakan gitu, mau lucu, sedih, ada nggak Mas? Tentunya banyak ya, Karisa. Jadi kalau pertama belajar mungkin ya, kalau ibarat kata dulu jadi mahasiswa farmasi, terus kemudian menjadi mahasiswa apoteker, mungkin tahunya kalau di pelayanan apotek ya waktu PKPA mungkin ya, waktu PKPA, terus kemudian saya sebelumnya juga bekerja juga, jadi S1 sebelum ke apoteker tuh saya udah bekerja di apotek, di Kediri sana. Jadi sudah paling tidak mengenal yang namanya dunia perapotekan, bagaimana sih mengembangkan apotek, bagaimana, kalau dulu saya pikirnya adalah apotek itu ya jualan obat gitu kan, jualan obat, hanya orang datang, beli obat apa, dilayani dan lain sebagainya. Tapi semakin ke sini, sebagai apoteker yang sudah hampir, berarti udah hampir 3 kali pergantian perpanjangan gitu ya, perpanjangan perizinan untuk SIP gitu ya, hampir 3 kali, jadi hampir 15 tahun. Jadi semakin ke sini juga tidak hanya sebatas itu ternyata. Jadi saya mengembangkan home care, terus kemudian mengembangkan layanan telefarmasi, mengembangkan layanan apa namanya, ya itu tadi seperti yang saya waktu awal live tadi ya. Jadi pasien tidak hanya di satu arah untuk kita didik, Bu harus minum obat, Pak harus minum obat, harus diminum rutin dan lain sebagainya. Tapi tidak ternyata. Kita harus lebih menggali dari sisi yang lain, dari banyak sisi gitu ya, dari banyak sisi yang harus ditanyakan, yang harus diajak bicara. Jadi makanya saya rutin ya di apotek itu setiap jam 6 sore pasti kita ada live edukasi gitu. Jadi live gitu ya. Cuma 1 jam aja, jam 6 sampai jam 7. Ternyata di sana juga banyak komen dari netizen ataupun komen dari warganet itu menyukai konten saya terkait sama bagaimana sih bisa membuat pasien itu nyaman, bagaimana membuat pasien itu ternyata bisa bahagia. Ternyata faktor lain dari hipertensi itu tidak hanya dikasih obat aja, tapi ternyata harus bahagia, harus tidur cukup, harus jaga makan, harus happy seperti itu. Ternyata banyak di komen, banyak di repost sama warganet yang ada di TikTok ataupun di media sosial. Jadi kalau pengalaman seru, pasti seru sekali menjadi apoteker di komunitas itu. Terutama ya home care itu tadi, Kak Risa. Jadi mungkin belum banyak ya apoteker yang home care. Jadi home care itu adalah apoteker benar-benar mendengarkan cerita pelanggan ataupun pasien itu di rumah. Dan ternyata memang ketika kita datang ke rumah itu bentuk ceritanya tuh sebatas, iya saya nggak rutin minum obat karena lupa, iya karena saya nggak minum obat karena nggak punya uang untuk beli. Tapi ketika di rumah banyak hal yang kita bisa lihat. Kita lihat langsung rumahnya, kita bisa langsung ketemu sama keluarganya, kita bisa ketemu sama langsung pasiennya, sehingga benar-benar cerita itu dibangun di rumah itu bisa betah. Kalau saya pun kalau home care kayak gitu. Jadi meskipun kadang dikasih waktu sama tim apotek dan marketing untuk tidak berlama-lama, tapi nyatanya kalau udah home care itu benar-benar cerita itu kayak ya kita membangun sebuah kita bersilaturahmi dengan keluarga kita sendiri gitu Kak. Jadi sampai ada beberapa pasien yang sudah saya tangani untuk home care itu dari yang awalnya hopeless, ya saya menemukan beliau, saya ketemu sama beliau itu benar-benar hopeless. Jadi tidak punya harapan untuk hidup, sakit diabetes dan hipertensi, yang tidak tahu beliaunya itu ternyata ada sakit diabetes dan hipertensi sampai stroke. Jadi pikirnya adalah kenapa kok nggak bisa jalan, kenapa tiba-tiba ke tangannya kaku, kenapa tiba-tiba kakinya kaku. Suaminya tuh nggak mengetahui kalau istrinya tuh kena stroke gitu ya. Jadi setelah 1 kali, 2 kali, sebenarnya penolakan waktu itu. Karena apa? Ternyata berjalannya waktu beliau tuh ada kekecewaan dengan pelayanan kesehatan yang di daerah tersebut, di daerah
di daerah itu gitu ya. Jadi itu saya mendapatkannya ya sudah 2-3 kali saya datang dan lain sebagainya. Dari situ sampai 3 tahun, jadi 3 tahun sampai sekarang berjalan waktu itu beliau ini sudah luar biasa perkembangannya. Setiap kali datang tuh benar-benar ya udah kayak kita ketemu sama keluarga aja gitu ya, ngobrol terus cerita hari ini masak apa sampai seperti itu. Kadang saya dibawakan pisang kayak gitu, kadang dibawakan pisang, kadang rambutan. Nah, jadi yang ada di rumahnya tuh saya sampai tahu oh di belakang rumahnya ada banyak pisang. Kalau misalnya mau berbuah, nah pasti udah wes bu pisangnya udah berbuah belum. Jadi sudah saya tuh nggak sungkan lagi dalam artian bertamu itu. Jadi di komunitas itu seperti itu Kak Risa kalau sudah semakin kesini. Jadi kalau dulu hanya sebatas mungkin ngejualin obat, orang datang beli obat kemudian dilayanin. Terus setelah itu sudah, kalau sekarang enggak, kita harus bisa memberikan value apa yang kepada apoteker itu bisa berikan kepada pelanggan ataupun pasien yang datang ke apotek. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mas Boy. Uh-uh. Ini ya pengalaman yang menjadikan orang asing jadi keluarga gitu. Ya betul, betul. Nah, ini mungkin kita sedikit bergeser nih ke topik yang di kolom chat ini juga sudah lumayan banyak ya ternyata yang tidak sabar untuk membahas terkait STR. Nah, STR ini Mas Boy dulu sebenarnya waktu lulus Mas Boy dulu apa aja dokumen yang diperoleh Mas? Kalau saya mungkin ya sebenarnya nggak old banget gitu ya, nggak jadul banget gitu ya. Tapi belum menemui yang namanya seperti apoteker yang sekarang ya, kekinian gitu ya, yang udah ada ujian UKI, terus kemudian CBT itu kan benar-benar bikin ternyata stresnya tinggi gitu ya. Setelah ketika mau ujian itu. Kalau dulu saya hanya kompre gitu ya. Jadi kompre itu ada dulu masih ada pemilahan ya. Jadi ada komunitas sama industri. Kalau komunitas itu ya berarti ada rumah sakit sama apotek. Kalau industri benar-benar industri tidak mengenal yang namanya komunitas. Kalau dulu, jadi kalau kompre itu ya laporan kita dari apotek, terus kemudian laporan kita dari rumah sakit itu diujikan di waktu itu apoteker yang pegang rumah sakit. Jadi kita kayak tanya jawab di depannya. Terus kemudian kalau dulu zamannya ujian jedokan gitu ya. Jadi di ruangan gitu jedok pindah gitu, jedok pindah kayak gitu. Itu ujiannya dulu. Terus saya dapatnya Serkom. Ya dari Serkom ya dari Kompre itu kalau dinyatakan lulus dapat Serkom. Terus kemudian surat sumpah, dapat ijazah sama STR waktu itu. Dapatnya itu dokumen-dokumen itu. Saya juga dulu masih ini ya manual dapat awal STR-nya, belum merasakan, maksudnya waktu awal lulus belum ada yang seumur hidup gitu. Nah, betul, saya juga belum seumur hidup. Iya. Nah, ini Mas berarti kalau misalnya langsung aja nih kita ngobrol geser ke Mas Primadi ya Mas ya. Kalau sekarang Mas, setelah lulus itu apa sih yang diperoleh gitu? Halo, Mas Prim mungkin suaranya ini belum masuk Mas. Maaf. Oh, iya. Sekarang masuk suaranya? Sudah. Oh, iya. Kalau saya dulu beda. Kalau Mas Boy ujiannya kan komprehensif aja ya ujiannya. Ya, betul. Kalau saya selain komprehensif sudah ada CBT Mas Boy sama Risa. Tapi CBT saya UKOM ya, UKAI namanya, uji kompetensi apoteker Indonesia namanya. Nah, saya itu guyonan begini, datang, duduk, login, lulus. Karena datang, duduk, login, lulus. Jadi pasti trial ya waktu itu istilahnya lah ya, trial. Nah, tahun 2016 itu, tahun 2016. Setelah itu sudah wajib harus lulus uji kompetensi apoteker Indonesia UKM. Yang sekarang mungkin adik-adik lebih mengenal dengan nama UKM PPAI, uji kompetensi profesi gitu ya. Nah, atau kalau di yang D3 UKM PDFI ya, diploma farmasi gitu. Tapi dokumennya saya bawa setelah lulus ya sama seperti Mas Boy. Ada ijazah yang mana sekarang namanya jadi sertifikat profesi, kemudian sertifikat kompetensi, kemudian surat sumpah. Nah itu. Dan STR setelah itu untuk mengurus STR kan. Jadi ada 4 itu tadi dokumen yang saya punya.
Kalau Risa Berarti mungkin kalau sudah wajib ya, wajib lulus ya Risa ya. iya. Nah, Mas, kalau misalnya yang sekarang ini berarti mereka harus ngapain nih sebenarnya setelah lulus, Mas Primadi? Setelah lulus, kalau dulu kan karena kami ya saya nggak tahu ya, Risa juga waktu lulus sudah langsung terima STR ya, Iya. udah jadi ya. Nah sekarang kan STR-nya itu untuk memang pengurusannya tidak kolektif seperti dulu ya, jadi harus mengurus sendiri. Nah, waktu lulus, sekarang mungkin adik-adik yang dipegang itu dokumennya adalah ijazah atau sertifikat profesi namanya, kalau untuk yang apoteker. Kemudian sertifikat kompetensi, kalau setelah lulus uji kompetensi itu dapat serkom, dan surat sumpah. Nah, dengan ijazah atau sertifikat profesi dan serkom, adik-adik ini ya harus mengurus surat tanda registrasi atau yang kita sebut dengan STR. Itu ngurusnya sendiri, dulu kan kolektif, sekarang sendiri-sendiri. Iya, betul. Iya. Nah, ini sebenarnya tuh sudah ada beberapa yang tanya gitu, tapi ini tadi juga sama Mas Rimadi sudah dibahas di kolom chat. Kalau misalnya yang terkait dengan data STR, nah itu bisa langsung menghubungi helpdesk ya, rekan sejawat. Ya, ini saya ketik lagi ya di chat. Iya. Ya, Oh, ini saya pin aja ya, Mas ya. Oh iya ya. Pin komen ya. Nah, jadi ini bisa nih. Di bawah tuh, sendiri tuh. Ini kita langsung masuk ke Q&A, boleh kakak-kakak? Boleh. Boleh. Udah banyak tuh, udah diberondong pertanyaan. Iya. Nah, ini saya agak naik sedikit ya, karena tadi sedikit terlewat. Sebentar, mohon maaf. Kalau yang terkait STR, mohon maaf ya kakak-kakak, ini saya lewati. Maksudnya terkait data yang harus diubah dan harus ke helpdesk gitu. Iya. Nah, ini ada yang tanya. Iya, nah ini ada yang tanya dari apoteker apoteker atau TVS kurang mengerti ya ini. Jadi dari Kak Ratu Septi, untuk STR seumur hidup lulusan 2018, apakah masih bisa dibuat STR seumur hidupnya? Maksudnya mungkin dulu 2018 bikin STR seumur hidupnya gimana gitu ya? Dulu kalau STR seumur hidup itu baru 2023 nggak sih sebenarnya? Iya, 2023 kayaknya, Mas. Iya. Coba mungkin nanti Kak Ratu bisa disampaikan lagi nih maksudnya bagaimana ya. Saya sih belum menangkap. Dulu kalau saya harusnya Risa lulus tahun berapa Risa? Sebelum 2023 saya kan, ya? Terakhir mati STR-nya tuh 2023. Pas itu kebetulan waktu pas di bulan saya harus perpanjang, belum seumur hidup gitu. Jadi bulan depannya baru berlaku seumur hidup. Jadi saya masih harus perpanjang, harus ganti ke seumur hidup sih sebenarnya. Sama, saya juga. Saya berakhir sampai 2027 nanti. Loh, Mas Boy masih belum berakhir malah STR-nya. Belum. Katanya harus juga dekat, enggak ya? Enggak. Ya, jadi ini sharing nih buat yang belum punya STR seumur hidup nih. Nggak tahu siapa Mas Boy atau Rita mungkin atau teman-teman yang ikut di live ya. Jadi STR seumur hidup itu seingat saya pertama kali berlaku itu sekitar akhir tahun 2023. Yaitu tepatnya setelah diundang-undangkannya atau disahkan Undang-Undang 17 tahun 2023. Undang-undang tersebut disahkannya bulan Agustus 2023. Nah, semenjak itu STR itu berlaku seumur hidup. Tapi sebelumnya kayak saya, Mas Boy, apalagi Risa juga mungkin ya. Tadi Risa nyampaikan 2023 ya per Pak ED-nya. Itu kami ini bertiga ini semuanya itu perlu melakukan perpanjangan STR dan Serkom setiap 5 tahun dulu. Ya kan Mas Boy ya? Betul. Saya sama Mas Boy ini bahkan mungkin masih zamani perpanjangannya itu pakai ngirim pos ya Mas Boy ya? Kantor pos kayak kita. Iya, ke KFN nggak sih?
KFN, ya dulu namanya itu KFN, Komite Farmasi Nasional. Itu Ya. apa ya, di Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia atau KTKI, ya dulu namanya itu. Nah, waktu dulu ya saya masih ingat itu dokumennya harus diprint, kemudian mengisi formulir ya, kemudian nanti berkasnya ya difotokopi begitu, dikirim ke kantor pos, dikirim ke KFN tersebut. Nanti menunggu dikirim baru ke kami. Tapi memang STR-nya itu bagus ya Mas Boy ya, dicetak di kertas kertas konkret atau seperti sertifikat ya, bukan sertifikat, sekarang sudah banyak elektronik juga ya. Ya, kertas tebel begitu ya, ada stempelnya, itu ada imbusnya. Terus dapat ini Mas Boy, dapat legalisirannya. Ya, Mas Boy ya. Langsung dikasih legalisir. Itu 3 ya kalau nggak salah, itu dikasih legalisirannya 3. Betul. Ya karena 3 itu nanti satu-satu ini digunakan untuk ngurus SIP ya, kan bisa di SIP gitu. Nah sekarang ini sudah STR seumur hidup. Nah jadi setahu mungkin 2018 ini mungkin Kak Ratu ini 2011 itu memperpanjang STR. Nah mungkin kalau 2018 memperpanjang, mestinya ya 2023 ya ED-nya ya, mestinya loh ya. Nah boleh aja, silakan, itu bisa STR-nya atau STR kalau sudah bentuk elektronik ya, itu diperpanjang menjadi STR seumur hidup, dan itu biayanya 0 rupiah. Kalau dulu kita berapa ya Mas Boy ya? Bayar berapa ya kalau perpanjang ya? 350 atau 250 ya Mas ya? Saya lupa ya. Itu ditransfer ke rekeningnya. 250 kan? Ya. 250.000. Betul. Risa itu kan sudah masih bayar Risa kalau Risa? Masih, iya. Masih 250.000 ya? Iya. Ya, betul. Ya. Sekarang bayarnya kayak masih deh 250, tapi hanya untuk sekali saja. Jadi mungkin kalau ini ada teman-teman yang nanti mau perpanjangan STR, sudah tidak bayar ya. Kalau sekarang ya perpanjangan loh ya. Jadi ini, tapi kalau STR baru baik D3 maupun yang apoteker itu membayar. Tapi kalau yang D3 sepertinya tidak 250. 100 apa 150.000 begitu. Saya tidak seberapa ingat. Tapi kalau apoteker 250.000. Tapi itu cuma sekali aja ya nanti. Di awal aja. Kalau yang sudah punya STR nggak bayar ya Mas ya? Tidak bayar. Ya kayak saya, Mas Boy nanti. Kalau saya sudah punya STR seumur hidup saya. Nah, ya karena kebetulan saya expirednya lebih dulu, 2026 Mas Boy nanti saya. Jadi saya sudah ngurus duluan. Tapi tidak harus nunggu ya Mas Boy dan Risa. Kalau jadi tidak harus nunggu. Jadi tidak harus nunggu STR-nya expired sekarang, boleh diperpanjang. Itu caranya gampang kok. Banyak tutorialnya di YouTube juga gampang kok. Betul. Nanti bisa bisa lihat di IG-nya official KKI. Nah itu. Betul. Karena gini, jadi perlu saya sampaikan ini mungkin ya supaya tidak terjadi salah paham. Jadi kalau untuk STR atau registrasi itu memang ranahnya di Konsil Kesehatan Indonesia, KKI, atau kita biasanya menyingkat KKI. Nah ini saya harus saya sampaikan nih supaya tidak salah nanti tanyanya ke kolegium. Tapi sebagai gambaran di kolegium ini ada yang bertanya nih nanti kan Serkom kan kaitannya dengan Serkom nih. Serkomnya buat apa tuh? Serkomnya membuat STR. Jadi cuma sekali aja Serkomnya. Gitu. Oke. Ini ada lagi nih Mas. Komen lagi ya. Nah, lanjut. Ada lagi Kak. Saya lanjut ya. Dari Kak Raudatul, izin bertanya, apabila Serkom belum diberikan, kiranya apa yang harus saya lakukan gitu Mas? Serkom belum diberikan, lulusnya kapan tapi? Iya, ini lulus atau kapan Kak? Mas, kalau yang Serkomnya sudah mati itu gimana Mas? Bisa nggak ngurus STR tapi punya SIP? Kalau punya SIP bisa Mas Boy. Jadi kalau sekarang ya kita mau perpanjang STR dengan memiliki SIP aktif, itu pakai Serkom yang lama bisa. Tapi kan Serkom yang lama kalau dimasukkan ke LMS itu yang saya konsulkan jenengan itu loh, nomornya kan sudah berbeda Mas. Kalau STR yang sekarang kan nomor semua. Lah kalau yang STR dulu kan masih ada huruf.
Nah, ketika itu dimasukkan ke LMS itu kan tidak kedetek, tidak terbaca. Itu gimana tuh kasus Ke seperti itu, Mas? satu sehat maksudnya ya, Mas Boy ya. Ke satu sehat maksudnya. Hmm. Hmm, hmm. Iya, jadi ya ini memang yang menarik ya di farmasi. Jadi khususnya teman-teman yang D3, lulusan D3 atau tenaga vokasi farmasi atau yang dulu kita sebut dengan TTK, Hmm. itu memang SR-nya itu diregistrasinya di Dinas Kesehatan Provinsi kalau tidak salah. Betul, Ya kalau tidak betul. salah, tadi contohnya Mas Boy juga begitu ya, punya stafnya Hmm, Mas Boy tadi. Nah hmm. itu memang tidak terdaftar di database nasional untuk yang STR tersebut. Jadi memang betul pilihannya adalah seperti tidak punya STR. Di satu setnya ya pilihannya Ya, ya. ya, Jadi ya. bukan Betul. punya STR punya, tetapi ketika di satu set memilih yang bagian tidak punya STR. Karena dicari pun juga tidak nemu. Ya. Gitu. Nah, tapi nanti itu berarti untuk mengurus STR-nya tersebut menggunakan data ijazah, Mas Boy. Ijazah dan Oh. serkom yang lama. Kan pasti Hmm. punya kan dulu serkom ya, serkom yang lama. Ya. Yang sudah ED Ya. juga tidak apa-apa. Serkomnya tidak harus baru, serkomnya bisa pakai yang terakhir dimiliki. Karena dulu kami bertiga ini juga setiap 5 tahun perpanjangan serkom ya dulu ya. Betul, betul. Kalau sekarang serkom itu tidak perlu diperpanjang selama memiliki SIP aktif. Kalau 5 tahun tidak memiliki SIP atau tidak praktek ya selama 5 tahun dibuktikan dengan kepemilikan SIP, baru itu nanti harus melakukan ujian ulang istilahnya gitu. Namanya sertifikasi pemenuhan kompetensi. Ya seperti ujian ulang lah gitu, untuk mendapatkan serkom baru. Itu hanya kalau mau praktek lagi sih. Jadi kalau nggak praktek ya nggak perlu dulu ya, nggak perlu mengikuti ujian tersebut. Hanya bagi yang mau praktek. Siap, siap. Oke, ini ada lagi nih Mas. Sudah di email dan minta dilampirkan ijazah dan STR, sedangkan saya baru akan mengajukan STR dan ijazahnya masih dalam proses dari kampus. Itu bagaimana ya? Baik. Nah, jadi kalau terkait dengan STR itu mungkin juga bisa dilihat ya di postingannya Kolegium, di Instagramnya Kolegium maupun Instagramnya KKI, itu sudah disampaikan bahwa dokumen salah dua dokumen yang diperlukan untuk mengurus STR itu adalah ijazah atau sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Nah, ijazah atau sertifikat profesi memang betul dapatnya dari kampus. Sedangkan sertifikat kompetensi atau kita singkat biasanya dengan istilah serkom itu dapatnya dari kolegium ya, yang kampus dan kolegium. Jadi ada dua ya. Mungkin kalau yang sudah download serkom itu ada dua logonya, ada logo kampusnya sama logo kolegium farmasi yang yang mengeluarkan. Nah, kalau belum keluar ya berarti nunggu dulu ijazahnya dari kampus karena memang itu yang diperlukan gitu. Betul. Berarti harus sabar menunggu, mungkin sambil follow up ke kampusnya gitu ya Mas. Betul. Ya, kalau serkom harusnya udah dapat sih. Jadi kalau serkom mungkin sudah 90% lebih yang dikeluarkan dari total peserta ujian ya. Jadi kemarin itu kalau saya nggak salah mengingat ya, itu informasi dari bidang 1 Kolegium Farmasi. Bidang 1 itu yang PIC ya, PIC-nya yang ngurusi tentang UKOM ini itu di bidang 1. Seingat saya di bidang 1 itu menyampaikan peserta ujian apoteker itu sekitar 7.000 sekian. Kemudian yang vokasi 6.000 atau hampir 7.000 juga. Nah, saat ini serkomnya sudah keluar 6.000 lebih. Untuk yang apoteker dan untuk vokasi juga sama, sudah 90%. Jadi memang ada beberapa kampus yang belum keluar serkomnya karena masih ada dokumen yang belum diverifikasi oleh kampusnya. Jadi sekalian tuh ditanyakan nanti yang barangkali ada yang tanya ya itu kok saya kok belum, dan teman-teman saya sudah, bahkan temannya sudah ada yang punya STR, jadi sudah keluar serkom, sudah keluar ijazah, sudah jadi STR-nya. Kemarin saya tanya beberapa adik-adik ya, itu mana STR-nya, sudah bisa download, bahkan sudah bisa download STR-nya. Nah, jadi ayo jangan pasif, tanyakan kepada kampusnya kapan serkomnya
serkomnya, kapan ijazahnya gitu. Oke, ini ada lagi Mas, ini unik ya. Saya lulus D3 2016, tidak pernah punya serkom. Nah, sekarang untuk daerah Bekasi, perizinannya wajib serkom, tidak bisa dengan kecukupan SKP. Ini seperti apa, Mas? Ya, saya tanya dulu mestinya ini. Informasinya belum lengkap. Apakah punya SIP apa enggak? Itu dulu yang harus dijawab. Kak Ratu, kalau bisa mungkin... Oh iya, ya, mana ada? mungkin Kak Ratu sambil dijawab ya. Ya, gimana Mas? Ya. Kalau misalnya punya SIP aktif, maka ya memang harusnya pakai kecukupan SKP. Itu. Tapi kalau tidak punya SIP aktif, ya bahkan apalagi 5 tahun tidak praktek sama sekali, ya minimal 5 tahun atau lebih lah ya. Nah itu memang baru harus memiliki serkom. Itu. Nah, serkomnya didapat dari tadi sertifikasi pemenuhan kompetensi namanya, seperti ujian ya. Nah, betul. Mas ini ada yang nanya, tapi sebenarnya kan helpdesk, tapi banyak sih yang punya problem ini. Saya bacakan ya Mas. Ini mau upload KTP di KKI, tapi di sistem disuruhnya itu ke Dukcapil, padahal sudah EKTP kan. Nah ini solusinya gimana Mas? Ya itu kemungkinannya ada data yang tidak sama antara ijazah, STR dengan data di Dukcapil. Ya. Itu. Jadi kemarin ini contoh ya saya cerita, karena saya sendiri kalau saya sendiri kebetulan tidak mengalami, tetapi ada teman-teman seangkatan bahkan ya, teman seangkatan, ada beberapa yang saya kenal baik ya, akhirnya saya bisa lihat ya masalahnya apa. Setelah saya cek masalahnya benar-benar ya, dengan benar-benar saya perhatikan, itu ijazahnya dengan KTP-nya tidak sama ternyata. Ya. Nah, tidak sama. Jadi contohnya, ini saya contoh ya, saya tidak akan sebut namanya ya, karena saya belum izin sama yang bersangkutan. Andai kata namanya itu Primadi Avian spasi TO, misalkan gitu ya. Nah, itu namanya gitu. Nah, di ijazah Avianto ini digabung. Ya, di ijazah digabung Avianto gitu. Tetapi ketika di Dukcapil ternyata dipisah. Avian spasi TO gitu. Terus ini enggak epok-epok aja ya, misal-misal aja ya, karena nama saya enggak begitu. Ya pasti nanti akan diidentifikasi namanya tidak sama. Ya. Gitu. Nah ini enggak tahu yang betul yang mana ya, harus diurus dulu. Mau ikut yang mana? Harusnya sih ikut akta lahir ya. Kalau saya sih ikut akta lahir. Itu contoh pertama. Contoh kedua itu memakai ejaan lama. Ada juga. Ini barusan kemarin senior saya sih, tapi ya ini senior saya. Nah, ya contoh ini saya contohkan aja. Dulu itu orang kenapa Rita? Ada gelar, dipakai gelar, tapi yang ya, satunya kan ada gelar juga. Belum, ini contoh ketiga lah, ada gelar. Saya contoh kedua dulu itu ejaan lama. Ejaan lama misalkan SU ya, SU itu orang dulu itu U itu OE nulisnya kan. SOE. Nah, SOE itu di ejaan baru kan SU. Nah, di akta lahir itu SOE, ya pakai ejaan lama. Tetapi di ijazah itu SU, pakai SU. Nah, Sujiwo misalkan gitu ya. Nah, Sujiwo misalkan ini contoh aja, tidak ada ini nama fiktif ini ya. Kalau ada kesamaan nama itu kebetulan saja. Nah, Sujiwo. Nah, di akta lahir dan di Dukcapil nulisnya Coe Jiwo gitu. Itu nanti pasti tidak sama juga. Nah, silakan jadi ini dilihat dokumennya itu dicocokkan semua nih, kumpulkan akta lahir ini itu mana yang betul nih. Itu yang dipakai nanti. Kalau saya yang paling mudah yang mengikuti data akta lahir ya, yang paling dasar gitu kan. Tapi itu silakan lah, nanti mungkin ada yang ini. Kemudian gelar itu juga. Iya, ada yang berpikiran kalau lebih baik mengikuti yang di ijazah aja, karena kalau ke kampus kan ribet gitu Mas, dengan ke Dukcapil gitu. Ngurus dari awal. Ya sudah, berarti sidang ganti nama ke Dukcapil ya. Iya. Ya gitu ya. Saya nggak tahu sih kalau ganti nama gimana kalau di kalau ngilangin gelar gitu masih bisa mungkin Mas ya.
Oh bisa, gampang. Itu juga sering yang hilang. Ya ini kemarin sih saya sampaikan ya ke teman-teman juga. Ya bagus ya menampilkan gelar di KTP itu bagus sekali. Tetapi eh, harus dipastikan benar. Benar Ya. ini dalam artian spasinya, titik komanya itu harus betul. Gitu. Kenapa? Karena contoh ya, misalkan S-FAM ya. S titik FAM titik dengan S titik spasi FAM tanpa titik di belakangnya. Ya. S titik FAM tanpa titik itu semuanya beda loh. Nggak cocok nanti gitu kan. Apalagi gelar kita kan mungkin ya nanti S2, S3 nambah kan. Itu akhirnya menyebabkan tidak sama. Nah, jadi yang problem-problem ada gelarnya, ya itu dicocokkan dulu. Kira-kira maunya bagaimana gitu. Ya sama lah seperti itu. Bisa ke Dukcapil disesuaikan namanya dengan yang ya tadi sesuai dengan apa ijazah mungkin ya biar nggak ganti ijazahnya kan nanti resikonya malah ganti ijazah. Gitu. Iya. Nah, oh ada Bu Fitis. Halo Bu Fitis. Nah, Mas, ini ada lagi pertanyaan selanjutnya. Kalau kita konsultasi ke Kemenkes terkait akun Satu Sehat, apakah berbayar? Bayar nggak Mas Boy? Nggak tahu. Mas Boy pernah nyoba nggak konsultasi? Belum ya? Nggak ada yang berbayar, semua gratis. Gratis. Kalau datang ke sana bayar ya, bayar tiket ya sendiri ya. Iya, bayar tiket sendiri. Ya, tiket transportasinya sana sendiri. Tapi kalau konsultasi nggak berbayar. Itu Ya. tadi emailnya yang di pin ini ya, yang chat saya yang di pin ini. Nah, kita beralih sedikit, ada yang menanyakan SKP. Ini Boleh. ada yang masih bingung, Mas, dengan kegunaan SKP. Nah, apakah dibutuhkan saat mengurus STR atau digunakan untuk mengurus SIP ya berarti? Ini mohon arahnya, Kak. Oke. Mas Boy gimana? SKP-nya sudah tercukupi Ya. belum? Gimana, Mas Boy? Ya otomatis kalau kita mau ngurus SIP ya pasti butuh SKP karena kelengkapan data itu diperlukan sama dinas. Jadi sinkronisasi dulu kalau apoteker dulu dari siap. Kalau vokasi mungkin ada pemenuhan SKP yang itu harus terlampir dan tercukupi. Bunyinya di sana harus tercukupi gitu ya. Terus kemudian setelah itu otomatis dinas akan melihat oh memang ini benar untuk tercukupi karena dinas juga ada punya pegangan gitu ya Mas Prim ya Mbak Risa ya. Jadi ada pegangan bahwa memang untuk pemenuhan mendapatkan SIP bahwa ini orang ini praktek dan lain sebagainya. Ya salah satunya pemenuhannya dari pembelajaran, terus pengabdian, terus kemudian bidang apa namanya? Udah ya dua itu ya. Praktek. Ya. Oh iya praktek, betul dari praktek itu kan ada porsi-porsinya seperti itu. Itu perlu jadi SKP itu perlu untuk pemenuhan atau perpanjangan dari SIP itu sendiri. Iya, berapa Mas Boy? Ingat nggak? Testing ini uji Mas Boy. Kalau untuk apoteker total 50. Apoteker 100. 100 ya? 100 sorry. Iya. Kalau vokasi 50, kalau apoteker 100. Iya. Iya. Jadi Tapi itu sepertinya udah sangat banyak pemenuhan ya SKP-nya pengabdian. Mas Boy ini. Oh, kalau Mas Boy kayaknya udah lebih kurang lebih. Saya nggak Kalau belum terverif sama Mas Prim, saya nyerang Mas Prim verif dong. Mau wes banyak gitu loh. Ya, Ini ada yang nanya ini Mas. Verifikatornya ya Mas Boy ya. Tolong di verif Mas Boy gitu. Sebelum IP-nya habis. Ada temennya nih Mas Boy. Untuk SKP pelayanan distribusi PB berapa lama ini verifikasinya, ditanyain loh. Oke. Ya nanti saya sampaikan verifikator, tapi ya informasi dari verifikator Ya, untuk betul. verifikasi saat ini itu diprioritaskan untuk yang SIP-nya mau ED atau sudah ED. Ya, karena begini, ini saya sampaikan supaya tidak jadi salah paham ya. Total apoteker dan vokasi yang terdaftar di yang STR-nya aktif itu totalnya sekitar 250.000, sekitar itu, sekitaran itulah ya, 250.000. Tetapi yang sudah masuk ke SKP platform itu baru 170.000 sekian. Saya tidak apa-apa pastinya. Nah ini saya bertanya-tanya nih, verifikator tuh bertanya, pada kemana ini? Apa enggak praktek atau bagaimana? Gitu kan. Kalau enggak praktek banyak sekali, dari 170.000 ke
250.000 itu sangat jauh sekali ya jaraknya ya. Nah ini tapi ya nggak tahu lah, itu kami masih berusaha mengumpulkan data itu kemana gitu kan. Atau jangan-jangan tadi karena belum diverif ya Mas Boy ya SIP-nya. Karena kalau SIP-nya belum diverifikasi melalui SISDMK, maka juga nggak akan tampil di SKP platform. Jadi yang pertama dipastikan loh, kok SKP saya kok nggak diverif. Satu, pastikan SIP-nya sudah diinput di Satu Sehat dan sudah pada status tervalidasi, ada warna hijau nanti, ada kotak hijaunya gitu. Nah, verifikasinya di mana? Verifikasinya itu sendiri memakai akun SISDMK tempat kerjanya masing-masing atau tempat prakteknya masing-masing. Contoh, kalau Mas Boy di apotek, nah itu atau di rumah sakit ya, Mas Boy misalkan di apotek dan di rumah sakit, maka yang memvalidasi SIP tersebut adalah rumah sakit atau apoteknya. Nah, kalau saya kebetulan di apotek, penanggung jawabnya saya sendiri, saya sebagai APJ. Nah, akun SISDMK saya, apotek saya ya, itu yang pegang saya sendiri. Nah, yang memvalidasi ya saya sendiri akhirnya begitu. Tapi saya memvalidasi punya staf saya, ada apoteker yang lain staf saya, itu saya memvalidasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dipastikan sudah tertaut dengan SKP platform. Jadi harus masuk dulu ke Satu Sehat, kemudian ditautkan akun ke SKP platform. Kan di sebelah kiri itu ada pilihannya ya, SKP platform. Betul. Nah, kalau memang sudah semua seperti itu, kemudian di verify bisa email tadi, sama emailnya ke sini semua ya, ke helpdesk.ditjenakes.kemkes.go.id gitu. Jadi harus dipastikan tadi. Karena sering ya verifikator tuh cerita ini, saya kebetulan lihat ya di salah satu chat ini ada verifikator ya, ada beliau verifikator, beliau pasti tertawa nih mendengar ini. Nah itu ternyata belum divalidasi SIP-nya, tolong divalidasi. Ternyata divalidasi bukan laporan SKP-nya yang divalidasi, bukan SIP-nya lah. Yang punya SIP kan rumah sakit Anda gitu kan. Betul. Ya kami nggak bisa, verifikator itu nggak ada yang bisa. Kami kolegium, apakah verifikator atau KKI sendiri pun juga tidak bisa memvalidasi. Yang bisa itu tempat prakteknya. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan ya, loh saya kok belum punya ya akun SISDMK. Nah itu ke Dinkes Kesehatan kalau ya. Kalau Mas Boy kemana? Terusnya ke Dinkes juga kan? Iya, Dinkes. Untuk terverifikasi ya otomatis kita juga ada di verif sama tim Dinkes untuk divalidasi. Sebagai tenaga, karena itu kan hitungannya nanti sebagai tenaga kesehatan yang ada di kabupaten tersebut, berapa total apotekernya, berapa total vokasinya, dan lain sebagainya. Betul sekali. Jadi itu. Jadi harap bersabar, teman sejarah semua. Verifikator sedang berusaha. Bersabar saja, bersabarnya sambil tanpa henti. Ini yang selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Kak Eca. Kak Eca ini lulusan 2013, sudah punya STR ketika lulus dan belum punya Serkom. Apakah bisa ikut UKOM kembali agar bisa dapat Serkom dan bisa mengurus SIP? Lulusan 2013 ya? 13. Kemudian ya apa gimana sudah diulangi tadi, saya masih belum nangkep nih. Waktu pas lulus kan ada STR tapi belum punya Serkom. Nah itu apakah bisa ikut UKOM gitu Mas? Tapi punya SIP apa enggak? Iya. Iya. Kembalinya ke kalau misalnya bertanya datanya biar lengkap dan terjawab, nah itu harus itu tadi ya, STR, Serkom, SIP-nya seperti apa statusnya gitu. Iya. Mungkin kalau tanya nih disampaikan ya, lulusnya kapan, tahun berapa, kemudian punya Serkom apa enggak, kalau punya kapan ID-nya, kemudian kalau SIP-nya punya SIP apa tidak, kalau punya SIP kapan ID-nya, kalau enggak, kalau saya punya tapi udah ID ya apa tulis saja saya punya SIP ID-nya 2018 misalkan juga boleh, nanti biar cepat ya menanggapinya. Nah ini saya jawab dulu, mengasumsikan lulus 2013 tidak punya Serkom tetapi memiliki SIP aktif ya. Kalau seperti itu maka sudah nggak perlu lagi ikut ujian, kan ibu ini atau beliau ini sudah praktek, berarti tinggal memenuhi
kompetensi tadi tergantung kalau apoteker 100 ya Mas Boy ya, jangan 50 ya, kurang. 100 ya. Kalau apoteker 100 totalnya ya dari 3 ranah. Ranah pembelajaran, ranah pengabdian, dan ranah profesionalisme atau biasa kita sebut ranah praktek. Nah, kalau tenaga vokasi farmasi itu 50. Ranahnya sama, 3 ranah juga. Wajib. Masing-masing ada proporsinya sendiri-sendiri. Itu bisa dilihat di postingannya konsil atau di postingan kolegium juga ada tentang itu. Jadi, biar banyak yang follow ini kalau belum follow akunnya kolegium maksudnya. Nah, tapi terus kemudian plan B, bukan plan B. Jawaban kedua saya, seandainya tidak memiliki SIP gitu. Atau punya SIP tapi sudah ED lebih dari 5 tahun. Nah, itu baru kalau beliaunya ini mau melakukan praktek lagi, artinya memiliki SIP lagi, itu beliaunya dapat mengikuti sertifikasi pemenuhan kompetensi. Yang mana sudah dilakukan 3 kali di tahun ini. Nah, jadi mungkin tahun depan baru dilaksanakan lagi. Tapi ya dipantau aja lah di akunnya kolegium, nanti akan diumumkan di sana untuk itu. Oke. Sebenarnya Mas, ini tuh banyak yang tanya terkait UKOM. Tapi mungkin tidak sekarang ya kita bahasnya ya Mas ya. Jadi di sesi berikutnya saja gitu. Mantap. Nah ini, oh iya, ada pertanyaan. Kalau misalnya Serkomnya ED bulan ini gimana nggih? Nah ini juga sama ya. Data lengkapnya yang seperti tadi itu. Punya SIP enggak? Iya. Tadi sepertinya sudah bisa menjawab ya pernyataan Mas Primadi gitu. Nah, ada lagi ini. Pembuatan SIP untuk lulusan 2012 dan sudah lama tidak bekerja. Nah, itu harusnya gimana? Apakah mengajukan Serkom atau seperti apa gitu untuk bikin SIP? Ya, mengasumsikan lama tidak bekerja ini artinya tidak memiliki SIP lebih dari 5 tahun ya. Saya mengasumsikan begitu. Kalau seperti itu, betul asumsi saya benar, maka seperti yang saya sampaikan tadi, perlu mengikuti sertifikasi pemenuhan kompetensi, seperti ujian ulang, seperti ujian. Itu memang nanti informasinya kapan, ya saya sendiri juga belum bisa menjawab ya, karena itu ranahnya di bidang 1. Nah, nanti kita bisa kapan-kapan bisa kita panggil ya bidang 1 untuk kita ajak live. Yang pasti yang saya sampaikan untuk kegiatan tersebut ya, sertifikasi pemenuhan kompetensi tersebut itu tahun ini sudah dilaksanakan 3 kali, di awal tahun dan di pertengahan tahun. Jadi mungkin kalau apakah ada bulan ini misalkan, saya ragu sih kalau bulan ini ada atau tahun ini ada. Saya belum bisa jawab juga, tetapi yang pasti tahun depan seharusnya tahun depan akan dilaksanakan. Tapi bulan apanya belum tahu. Sebagai gambaran, kalau tahun ini 2025 itu dilaksanakannya di bulan Januari, Februari, dan bulan Mei apa Juni ya, pertengahan tahun itu. Ya. Terus ada lagi Mas, ini tadi mungkin kelewatan ya Kak. Ini ada apoteker fresh graduate, ada kendala tidak bisa login ke akun Satu Sehat. Apabila ingin konsultasi ke Kemenkes, apakah ada syarat tertentu dan berbayar? Apakah berbayar? Terima kasih. Kalau berbayarnya enggak, tapi sudah siap ya. Kalau syarat tertentunya itu melampirkan ini dokumen biasanya, kayak SKTP, kemudian juga ijazah, STR kayak gitu. Itu identitas sih, supaya tadi ya sama sih, intinya helpdesk-nya itu pasti ingin tahu kan, ini beneran orangnya itu siapa kan gitu kan, apa profesinya apa, problemnya apa kayak gitu. Oh ternyata masalahnya di Dukcapil lah, itu kan nanti penyelesaiannya ya nggak di Kemenkes gitu kan. Misalnya ya. Atau misalnya problemnya itu di STR-nya misalkan. Ternyata STR-nya itu STR yang tidak terregistrasi secara nasional, misal ya. Nah, itu kan kayak gitu. Kayak tadi Mas Boy tadi share tuh, STR-nya saya lihat, KOP-nya itu Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, itu saya yakin tidak terdaftar STR nasional. Ya. Nah, beda kalau kita bertiga ini kebetulan apoteker ya, itu kan STR-nya sudah KFN, Komite Farmasi Nasional, jadi terdaftarnya di nasional.
Itu sih keunikannya untuk yang apa D3 ya. Tapi oke lah, bisa kok, tetap bisa. Sudah puluhan ribu yang punya STR D3. Pasti kan semuanya dulu seperti itu, STR-nya di provinsi juga kan. Nah itu sudah ada 10.000 lebih yang memiliki STR seumur hidup kok. Artinya ya bisa teman-temannya aja bisa mengurus, apalagi ya pasti bisa lah. Nanti kalau ada kendala ya ini tadi kembali ke email ya. Meskipun ya harus bersabar ya karena ini se-Indonesia semuanya itu di sini. Iya. Atau ke Jakarta, Kak. Atau kalau ya kalau misalnya kebetulan rumahnya itu di Jakarta, Jabodetabek lah, atau di Bandung bisa naik bus ya kalau di Bandung ya. Itu bisa datang ke pelayanan langsung di KKI di Angjebat di Jakarta Selatan. Gitu. Oke. Nah, ini juga tadi sudah, tapi ini ya, pengajuan STR harus tunggu perintah dari kampus setelah ada setelah ada Serkom bisa langsung mengurus sendiri gitu. Tadi, selama sudah punya ijazah, selama sudah punya Serkom, bisa langsung mengurus STR sendiri. Ya mungkin kalau kampus itu mungkin mau bersama-sama gitu loh. Jadi bukan kolektif ya istilahnya ya, karena setahu saya sih sudah tidak ada mekanisme mengurus STR kolektif ya sendiri-sendiri. Mungkin bersama-sama. Jadi supaya tidak salah gitu loh step by stepnya. Mungkin mau begitu sama kampusnya itu ya silakan aja tuh. Menurut saya baik sekali seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata dari kampusnya tidak ada rencana seperti itu, ya coba ditanyakan ya kenapa kok harus menunggu instruksi itu. Mungkin maksudnya ada maksud baik demikian. Jadi dikomunikasikan aja intinya. Jadi jangan pasif juga gitu kan, tapi jangan juga tidak peduli malah. Nah itu silakan tanyakan. Ini kenapa ya kok? Apakah boleh ngurus STR sendiri? Mungkin kampusnya ada pengalaman karena kadang-kadang memang ada beberapa hal yang harus diproses. Kemarin saya sempat melihat ya di tingkat itu yang mengurus STR gitu, mengikuti prosesnya dari awal dari nol dari membuat akun, bahkan memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Contohnya mengupload KTP. Ini mungkin ada yang tanya ya KTP-nya. Tadi ada saya lihat sekilas tuh ada yang KTP-nya nggak bisa diupload. Nah ternyata ada di situ memang tidak dicantumkan syarat KTP-nya, tapi ada syaratnya. KTP-nya itu harus jelas. Jadi kalau harus sebaiknya di scan ya, atau foto, tetapi fotonya jelas. Kan kadang foto ada yang kena flashnya ya, jadi ada kena flash jadi nggak buram lah atau bagaimana, ini nggak jelas gitu. Kemudian filenya berbentuk JPEG ya, JPEG atau JPG. Kemudian horizontal, jadi horizontal itu ya nampak ini ya, bukan foto vertikal begitu, bukan ya kan. KTP kita kan persegi panjang jadi nampak begini. Kemudian selanjutnya ukurannya tidak lebih dari 2 MB. Nah jadi kalau saya memfotonya pakai HP Apple gitu ya, bukan Apple ya, Apple ini HP-nya Apple Malang gitu. Nah itu ukurannya kan besar. Apple Batu, oh ya Apple Batu ya, maaf teman-teman yang di Batu, mohon maaf ini. Atau pakai kamera yang baru itu yang baru keluar itu ya, ultra gitu ya. Nah, itu mungkin ukurannya lebih dari 2 MB kali ya, jadi tidak bisa diupload gitu. Jadi ternyata ada syaratnya. Jadi syaratnya jelas, tidak buram, sebaiknya scan-scanan kalau ada ya. Kalau tidak ada kan dari HP sekarang udah canggih ya, bisa scan dari HP, tapi harus jelas. Kemudian posisinya bentuknya vertikal begini, horizontal begini, memanjang ya. Kemudian ukurannya tidak lebih dari 2 MB dan bentuknya JPG atau JPEG atau istilah JPEG ya. Mungkin itu makanya nunggu aja biar bersama-sama biar tidak salah barangkali loh, tapi ya ditanyakan lagi ke kampusnya. Oke, tadi sebenarnya juga ada beberapa pertanyaan yang terulang ya, jadi kayak tidak sama Dukcapil sampai Dedikti. Nah itu mungkin nanti bisa ditonton siaran ulang live kita sekarang gitu. Nah ini ada dari ini Mas, jenis profesi. Nah jadi harusnya kan tenaga vokasi farmasi level 5 farmasi salah ke analis farmasi, itu revisinya bagaimana? Apa ini? Serkopnya nggak yang salah apa ini?
itu loh Mas, pengisian di LMS biasanya kan ada pemilihan-pemilihannya toh. Jadi kayak yang Harusnya vokasi ini sih. tahap-tahap Ya, betul. Ya, harusnya itu bisa diganti revisinya sendiri itu, Mas bagaimana? Boy. Harusnya bisa Coba diganti diganti sendiri sendiri, kalau Kak. ya, masuk ke satu sehat, kemudian nanti di profil saya nanti ada bagian keprofesian, itu bisa diedit di situ. Ya, Hmm. Di kompetensi ya, dimilih ke ya. kompetensinya apa. Mm-mm, mm-mm. Tapi kalau misalnya kalau yang dimaksud salahnya itu salah di Sepkom, nah ini bisa disampaikan ke kaprodinya bagi yang baru lulus ya. Disampaikan ke kaprodinya, nanti kaprodinya yang akan menyampaikan ke kolegium. Jadi Mm-mm. kolegium tidak menerima Ke perubahan atau user ya. revisi satu persatu. Ya, ini harus resmi karena kan kolegium harus memastikan bahwa ini memang permintaan resmi dari institusinya. Nah, itu maka laporannya lewat kaprodi, lewat atau dekan ya, bisa juga lewat Bapak Ibu dekan di kampusnya masing-masing. Nanti beliau yang akan menyampaikan secara resmi ke kolegium. Mungkin ada salah, baik salah nama, mungkin salah salah tadi ya, salah kompetensi kan mungkin kalau D3 itu satu kampus itu kadang punya dua, punya pendidikan vokasi sama pendidikan vokasi analis makanan, analis farmasi dan makanan atau yang kita biasa singkat Anafarma gitu. Ya. Ini kakak-kakak mohon maaf yang bertanya terkait Serkom ini dilewati dulu. Kita akan adakan lagi live Instagram yang membahas khusus tentang Serkom gitu ya. Karena ini Serkom. juga ternyata sudah hampir sejam ya. Tahu-tahu sudah hampir Wah, sejam aja kita di sini. ya, terasa ya. Iya. Terasa ya. Iya. Nah, sepertinya kita langsung ke closing ya kakak-kakak. Ini saya beneran mohon maaf loh. Kalau misalnya masih ada yang belum terjawab ya atau terlewat gitu tadi, bisa di kolom komentar aja ya. Nanti Ya. sama Mimin Kolvar dibalas di kolom Instagram. Nah, ini kita ke closing. Jadi mungkin ada pesan-kesan nih dari Mas Boy. Waduh, kalau pesan-kesan, kalau terkait sama kesesuaian praktek tadi ya, STR, Serkom dan lain sebagainya, yaitu memang sebagai alat kita untuk praktek gitu ya. Alat kita sebagai untuk mendapatkan SIP, itu legalitas kita untuk berpraktek ya harus terpenuhi. Kalau misalnya ada kendala-kendala, ya segera misalnya kayak tadi ke Dukcapil dan lain sebagainya, ya segera diurusin. Jangan terus mengeluh untuk ini belum di ini belum di ini, tapi usaha kita apa dulu gitu ya. Terus kemudian pesan yang lain, kalau misalnya teman-teman yang mau terjun ke komunitas, ya dalamilah komunitas itu dengan baik, berprakteklah dengan baik, tunjukkan bahwa apoteker itu. Terus kemudian kita bisa memberikan sesuatu yang itu bisa menjadi daya tarik kepada pelanggan kita, kepada pasien kita, sehingga platform kami, ya saya itu Sapa Apoteker Anda, kemudian jadilah pemenang di hati pasienmu, itu benar-benar terwujud di hati pasien masing-masing. Mungkin itu. Langsung gini ya. Mungkin itu, terima kasih Oke, Mas Triwadi terima tadi, kasih Mbak banyak. Arisa, Kolegium Farmasi juga Iya. terima kasih atas kesempatan saya untuk bisa sharing pengalaman di sini. Ya, terima kasih banyak juga Mas Boy sudah bersedia untuk join bersama Mimin Kolvar. Semoga kita Betul. bertemu di lain kesempatan ya nanti bekerja sama di kesempatan lain lah gitu. Iya, Terima kasih terima juga kasih. kepada para sejawat, apoteker, Iya, tenaga vokasi farmasi. Mungkin ada luar adik-adik mahasiswa biasa. yang nonton juga ya sudah mau lulus ya. Betul, betul. Awareness-nya sudah meningkat gitu ya, takut ketinggalan informasi. Nah, juga terima kasih sudah menghadiri live Instagram perdana kita pada hari ini. Dan tidak lupa, sekali lagi, untuk merayakan juga ya, 1 tahun Kolegium Farmasi ya. Udah pada Ini tahu nanti, belum kalau Kolegium ini Farmasi nanti sudah 1 berlanjut tahun? loh. Live-nya masih banyak ini, pembicara-pembicaranya masih banyak ini. Iya, masih ada next Ya, Instagram live. Ditunggu ya tema-tema kakak-kakak yang semua. keren-keren siap dihadirkan Kolegium Farmasi ini. Iya, terima kasih Mbak Mas Primadi juga ya. Sudah menjadi fasilitator kita pada hari ini. Mantap. Kalau begitu Keren. saya akhiri. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow media sosial. Ada Kolegium Farmasi punya channel di WA, terus juga ada Facebook, di YouTube juga ada gitu, atau di akun Telegram ya. Jadi nanti tidak akan ketinggalan nih info-info kalau misalnya ada update dari Kolegium Farmasi maupun dari KKI gitu. Baik, terima kasih lagi sekali lagi sebelum kita akhiri. Mas Priyadi mungkin ada yang mau disampaikan? Saya sama seperti yang disampaikan Mas Boy tadi. Jadi
Jangan lupa kalau mau praktek kayak Mas Boy, wah itu dong. Maka harus dilengkapi dokumennya, STR-nya, komnya, ya, serkomnya diperpanjang kalau mau praktek lagi ya bagi yang tadi ya yang 5 tahun tidak praktek bisa ikut ujian lagi. Kemudian STR-nya bagi yang belum punya STR seumur hidup, nah, termasuk Mas Boy barangkali belum punya, nanti tapi masih berlaku ya, jadi jangan salah. Kalau Mas Boy berlaku masih 2027 boleh, tidak apa-apa, tidak harus, tetapi bisa ya, bisa. Tapi jangan lupa sebelum expired sudah harus diperpanjang. Apalagi sekarang sudah bisa seumur hidup dan 0 rupiah. Jangan lupa SIP-nya juga dicek, SIP surat izin prakteknya dicek, kapan expirednya, SKP-nya terpenuhi apa belum, kalau mau melanjutkan praktek ya. Kemudian juga tervalidasi di SISDMK, jadi harus komunikasi dengan dinas kesehatan setempat juga. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Mas Primadi, Mas Boy semuanya. Ini saya akhiri live-nya ya. Saya juga sebagai moderator minta maaf apabila ada kurang-kurang dalam menjadi host hari ini. Sampai jumpa lagi di acara Kolegium Farmasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arisa, terima kasih Mas Bim, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Boy. Sama-sama.